Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas terakhir kami yang berupa video presentasi dengan materi adab berhias. Sebelum mulai, aku mau nanya nih, menurut kalian berhias itu apa sih? Kalau kalian pikir berhias itu cuma sekadar memoles wajah dengan makeup, jawabannya salah. Karena berhias memiliki makna yang luas. Untuk selengkapnya, yuk kita baca pengertian berhias. Berhias dalam bahasa Arab disebut dengan kata tazayyana yatazayyanu. Sedangkan menurut KBBI, berhias diartikan usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah. Berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Secara istilah, berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, hiasan ataupun yang lain dan dapat memperindah diri bagi pemakainya sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri. Pada hakikatnya, berhias itu dapat dikategorikan sebagai akhlak terpuji sebagai perbuatan yang dibolehkan bahkan dianjurkan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifun innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid makan, minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha jamilu yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Pembahasan selanjutnya yaitu bentuk adab berhias. Adapun bentuk atau rambu-rambu yang harus ditaati oleh seorang muslim dalam berhias antara lain, pertama, niat yang lurus, yaitu berhias hanya untuk beribadah. Artinya, segala bentuk kegiatan berhias diorientasikan sebagai bentuk nyata bersyukur atas nikmat dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. Ketiga, dilarang berhias untuk keperluan foya-foya ataupun riya. Keempat, dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-muslim. Kelima, tidak berlebih-lebihan. Keenam, dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang-orang jahiliyah. Dan yang terakhir, berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin. Berikutnya, hal-hal yang diharamkan dalam perhiasan. Pertama, bagi laki-laki memakai emas dan sutra. Kedua, menggunakan pakaian yang ketat. Ketiga, laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Keempat, bertato dan mengukir gigi. Kelima, menyipiskan alis. Dan yang terakhir, menyambung rambut. Selanjutnya, nilai positif berhias. Seorang muslim ataupun muslimah yang berhias atau berdandan sesuai ketentuan Islam, maka sesungguhnya telah menegaskan jati dirinya sebagai mukmin ataupun muslim. Seorang yang berhias secara Islam akan merasa nyaman dan percaya diri dengan dandanannya yang telah mendapatkan jaminan halal secara hukum, sehingga apa yang dilakukan akan menjadi motivasi untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi sesamanya, tidak menimbulkan keluhan dan kesombongan karena dandanan atau hiasan yang dikenakan. Karena keangkuhan dan kesombongan merupakan perangkat setan yang harus dihindari. Berhias secara Islam akan memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan, karena niat berhias adalah untuk ibadah. Maka segala aktivitas berhias yang dilakukan seorang muslim akan menjadi jalan untuk mendapatkan barokah dan pahala dari Allah SWT. Membiasakan adab berhias. Islam memerintahkan berhias yang baik, bagus, dan indah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Islam mengajarkan untuk hidup secara wajar, berpakaian secara wajar, berhias secara lazim, jangan kurang dan jangan berlebihan. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai adab berhias. Semoga penjelasan tadi bermanfaat bagi kita semua.
Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.